Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang online advertising atau iklan online. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Mulia. Dipersilakan. Latar belakang iklan online atau advertising. Dalam era digital saat ini, teknologi informasi telah mengubah secara mendasar cara kita berinteraksi dengan produk, merek, dan layanan. Salah satu aspek utama dari transformasi digital ini adalah peran yang dimainkan oleh iklan online dalam menghubungkan pelanggan dengan merek dan produk. Pendahuluan ini menyajikan latar belakang tentang pentingnya iklan online dalam pemasaran modern. Iklan online adalah info atau pesan yang biasa disampaikan kepada khalayak umum dengan tujuan untuk mengenalkan, membujuk, atau mengajak agar khalayak umum atau masyarakat ikut pada suatu ajakan tertentu yang terpasang dan bisa terlihat pada jaringan-jaringan internet. Yang kedua adalah pengertian iklan online menurut para ahli. Advertising adalah semua bentuk terbayar atas presentasi non-pribadi atau promosi ide, barang, dan jasa oleh sponsor yang jelas. Iklan bisa jadi cara yang efektif dari segi biaya untuk mendistribusikan pesan, baik dengan tujuan membangun preferensi merek atau mendidik orang. Bahkan dalam lingkungan media yang penuh tantangan pada saat ini, iklan yang baik akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Selanjutnya adalah fungsi iklan online. Fungsi iklan online menurut Rod Zoyle dalam Solihin memberikan penjelasan tentang fungsi iklan ke dalam 4 fungsi, yaitu precipitation iklan dalam membuat khalayak untuk membuat keputusan. Yang kedua, persuasion iklan dapat mempengaruhi khalayak untuk mengikuti informasi yang diberikan. Yang ketiga, reinforcement iklan berfungsi untuk meneguhkan keputusan yang telah diambil. Dan yang terakhir adalah reminder iklan berfungsi sebagai pengingat produk tersebut dan juga semakin meneguhkan khalayak akan produk tersebut. Selanjutnya adalah karakteristik iklan online. Menurut Harvey, memberikan berbagai karakteristik yang membuat media digital berbeda dengan media tradisional. Yang pertama, media internet memiliki kemampuan menciptakan interaksi antara pemasar dan konsumen dan juga antara konsumen dengan konsumen. Yang kedua, penggunaan internet sebagai media iklan yang akan dibatasi oleh lokasi sehingga pemasar memiliki keunggulan akses virtual ke seluruh dunia, di mana ini merupakan kendala bagi media tradisional. Yang ketiga adalah media di internet mampu mengintegrasikan fungsi alat komunikasi pemasar lain, baik fungsi audio, gambar, teks, animasi, dan lain-lain, sehingga satu media tetapi mampu memiliki sifat rich media. Selanjutnya, digital media di internet mampu mengintegrasikan fungsi alat komunikasi pemasaran lainnya. Selanjutnya, penggunaan internet sebagai media iklan yang tidak dibatasi oleh lokasi sehingga pemasar memiliki keunggulan akses virtual ke seluruh dunia, di mana ini merupakan kendala bagi media tradisional. Dan yang terakhir adalah dengan penggunaan internet advertising, pemasar mampu untuk memilih segmen konsumen tertentu dan melakukan customization situs sesuai dengan profil pelaku konsumen. Selanjutnya adalah jenis-jenis iklan online. Menurut Strauss dan Lambrot menjelaskan beragam jenis internet advertising, antara lain satu display advertising, yaitu jenis iklan yang terdiri dari lebih banyak grafik dibandingkan teks. Yang kedua, rich media merupakan jenis advertising yang memiliki beragam jenis dalam berbagai format pilihan, antara lain banner, video advertising, dan lain-lain. Yang ketiga adalah transition adalah jenis iklan di mana muncul ketika konten lain sedang loading. Yang keempat adalah email advertising, merupakan bentuk advertising dalam format teks. Yang kelima adalah sponsorship, adalah perpaduan antara artikel editorial dengan iklan. Yang keenam adalah mobile advertising atau media iklan dengan media telepon seluler. Berikutnya adalah keuntungan iklan online. Berikut adalah keuntungan jika menggunakan iklan online, antara lain satu jangkauan global luas dengan strategi iklan online yang efektif akan sangat mungkin bagi Anda untuk mempromosikan produk atau layanan yang ditawarkan hingga ke audiens global. Yang kedua adalah lebih tertarget, berbeda dengan iklan konvensional yang tidak dapat ditargetkan jika memasang iklan online hanya di saluran yang paling banyak digunakan oleh audiens target saja. Yang ketiga adalah pelacakan data. Metode periklanan konvensional seperti iklan yang dipasang di majalah, radio, atau TV tidak memungkinkan Anda untuk melacak keberhasilan dari iklan tersebut. 4. Lebih murah. Salah satu keuntungan terbesar dari iklan online adalah biayanya yang lebih rendah dibandingkan dengan iklan konvensional. Yang kelima adalah fleksibel. Di dalam iklan online dapat menggunakan gambar, video, atau teks untuk menjangkau audiens target kapan saja dari lokasi manapun. Selanjutnya yaitu dari Yakub DKK tahun 2013 menambahkan bahwa keunggulan internet memungkinkan informasi dalam website dapat disampaikan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu dengan cara yang mudah dan nyaman oleh konsumen. Selain itu, kemampuan bagi pengiklan mampu untuk melacak jumlah pengunjung situsnya dan berinteraksi dengan konsumen. Ada juga kerugian dari iklan online. Berikut kerugian jika menggunakan iklan online, antara lain persaingan iklan digital yang ketat. Yang kedua yaitu kesalahan pada sistem iklan digital.
Terus yang ketiga, dibutuhkan banyak aplikasi digital tambahan jika ingin hasilnya maksimal, serta memanfaatkan platform iklan digital saja tidak cukup. Yang keempat, ada masalah keamanan dan privasi yang benar-benar harus dijaga. Yang kelima adalah pesan negatif lebih cepat tersebar. Nah, adapun permasalahan dalam iklan online sendiri, yang pertama yaitu strategi yang tidak tepat sasaran. Iklan yang tidak tepat sasaran dapat menyulitkan proses pemasaran dan pengukuran kinerja. Memahami calon konsumen. Jika perusahaan tidak memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, maka mereka lebih cenderung menawarkan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga yaitu mengabaikan pengukuran kinerja digital marketing. Perusahaan yang tidak mengukur kinerja iklan online dapat mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan kampanye iklan, mengabaikan storytelling dan copywriting. Iklan yang tidak memiliki konten yang baik dan pengiklanan yang menggunakan bunyi dan suara dapat menurunkan kepercayaan konsumen. Yang terakhir yaitu halaman website yang tidak rapi dan tidak lengkap. Jika website resmi perusahaan tidak rapi dan tidak lengkap, maka para pengunjung akan bingung dan merugikan fokus konsumen. Lalu ada cara menangani permasalahan daripada iklan online sendiri, yaitu yang pertama membuat konten yang sesuai dengan branding dan messaging yang digunakan dalam iklan online. Yang kedua, menggunakan targeting yang lebih tepat seperti demografi, geografi, dan interest konsumen. Yang ketiga, mengoptimalkan biaya iklan online dengan menggunakan targeting yang lebih tepat, menggunakan jasa yang lebih murah, dan menggunakan kampanye yang lebih panjang. Yang keempat yaitu membuat iklan yang lebih menarik dan relevan bagi konsumen, sehingga mereka lebih ingin menghindari adblock. Yang terakhir yaitu menggunakan alat analisis kinerja yang lebih baik untuk mengukur efektivitas iklan online. Lalu dari kesimpulan sendiri kita bisa dapat bahwa kendala yang sering dihadapi dalam iklan online marketing memang tidaklah mudah. Kendala-kendala tersebut bisa menghampiri bisnis kapan saja. Yang terpenting adalah kesiapan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut dengan bekal ilmu yang matang dan alat yang mendukung. Hal ini dapat diibaratkan dengan fungsi website dan materi-materi bisnis online yang dapat digunakan untuk memaksimalkan bisnis. Bagi yang belum memiliki website atau toko online, pemahaman akan iklan online dapat menuntun ke peningkatan performa penjualan yang pada akhirnya akan mengarah ke perolehan laba dan pertumbuhan usaha. Nah, yang terakhir sendiri, jadi kita dapat simpulkan bahwa iklan online itu adalah strategi pemasaran yang melibatkan penggunaan internet sebagai medium untuk meraih traffic atau kunjungan ke situs, serta menargetkan dan menyampaikan pesan pemasaran ke pelanggan yang tepat. Jenis pemasaran ini mulai berkembang pada era 90-an sejalan dengan perkembangan dunia digital dan popularitas teknologi internet. Maka iklan online juga sering disebut iklan digital atau iklan internet. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.